Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan Galeri RNSW. Gimana nih kabarnya setelah melewati bulan Maulid? Semoga semangat meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terus membara ya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung bulan Rabiul Akhir, atau yang di kalangan masyarakat Jawa sering disebut bulan Bada Mulut. Artinya, setelah mulut. Secara historis, bulan ini punya peristiwa penting, seperti turunnya surah Al-Hasyr dan beberapa peperangan besar. Tapi intinya, Rabiul Akhir adalah momentum untuk melanjutkan semangat kebaikan dan adab yang kita pupuk di bulan Maulid. Tapi, ada satu isu yang sedang menguji sejauh mana kita menjaga adab dan etika, terutama di ruang publik dan media massa. Ini tentang kasus yang melibatkan salah satu stasiun TV, yaitu Trans 7. Yang saat video ini diupload sudah menyampaikan permohonan maaf resmi kepada keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, secara publik terkait tayangan yang dinilai kurang pas, sangat sensitif dan menyinggung kiai serta pesantren. Ini bukan sekedar isu TV versus pesantren, tapi ini adalah isu etika komunikasi, penghormatan, dan literasi media kita di era modern. Mari kita bedah dulu. Tayangan program Expose Uncensored di Trans 7 itu menayangkan segmen yang secara eksplisit atau implisit dianggap melakukan pencemaran dan sindiran terhadap tokoh sentral, yaitu Kiai Sepuh, dan juga tradisi yang ada di Pondok Pesantren Lirboyo. Ini menimbulkan reaksi yang sangat keras, bahkan muncul tagar hashtag boykot Trans 7 yang viral di media sosial. Kenapa reaksi ini begitu masif? Karena ini menyangkut marwah, harga diri, lembaga pendidikan keagamaan tertua dan terbesar di Indonesia. Pesantren, apalagi sekelas Lirboyo, adalah benteng penjaga tradisi keilmuan Islam Nusantara. Kiai, bukan hanya guru, tapi juga pewaris Nabi, Waratsatul Anbiya, yang memiliki ikatan batin kuat dengan para santri dan alumninya. Menyentil atau merendahkan kiai, sama saja melukai ribuan, bahkan jutaan, santri dan umat yang menaruh hormat. Respon Trans 7 patut kita apresiasi. Mereka cepat tanggap dengan melakukan permohonan maaf resmi kepada pemimpin Ponpes Lirboyo melalui media sosialnya. Dan saat video ini diupload 15 Oktober 2025 diagendakan pihak Trans 7 akan bertabayun langsung ke pesantren Lirboyo. Mereka mengakui adanya keteledoran dari rumah produksi yang bekerja sama dengan Trans 7. Ini menunjukkan bahwa di era digital ini, publik memiliki kekuatan kontrol yang luar biasa. Media tidak bisa seenaknya bersikap tanpa sensitivitas terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat. Nah, dulur RNSW, disinilah relevansi bulan Rabiul Akhir atau Bada Mulut muncul. Setelah sebulan penuh kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harusnya membawa semangat dan akhlak beliau ke bulan-bulan berikutnya. Inti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah adab dan akhlakul karimah. Beliau bersabda, "Innama bu'itstu liutamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kasus sindiran kepada kiai adalah cerminan pudarnya adab dalam berkomunikasi. Di bulan Rabiul Akhir ini, mari kita jadikan momentum untuk menata ulang etika berkomunikasi kita. Media massa dan kita sebagai kreator konten punya tanggung jawab besar. Kita harus sensitif. Menghormati ulama dan lembaga pendidikan keagamaan adalah bagian dari penghormatan terhadap ilmu. Konsep tasamuh, toleransi, dan tawadu, rendah hati, harus dihidupkan. Tasamuh bukan berarti membenarkan semua hal, tapi saling menghormati perbedaan, termasuk perbedaan tradisi dan cara berdakwah. Kita harus tawadu, mengakui bahwa ilmu yang dimiliki ulama itu lebih dalam. Jangan sampai hanya karena ingin viral atau lucu, kita mengorbankan nilai-nilai luhur. Humor itu ada batasnya, dan batas itu adalah marwah ulama dan agama. Sebagai sesama pekerja media dan kreator konten, ini adalah pelajaran sangat mahal. Pertama, riset dan fact-checking adalah wajib. Sebelum membuat konten tentang suatu komunitas atau tradisi, cari tahu latar belakangnya. Pesantren itu unik, mereka punya tradisi yang mungkin terlihat aneh di mata orang luar, tapi itu adalah bentuk riadah, latihan spiritual, dan khidmat, pengabdian, yang sudah berabad-abad. Kedua, hindari sensasionalisme yang merusak. Daya tarik tontonan harus seimbang dengan tanggung jawab moral. Kejar views itu boleh, tapi jangan sampai mengorbankan kerukunan umat.
Trans7 sudah minta maaf. Ini adalah presiden baik bahwa media besar pun bisa hilaf dan harus berbenah. Kita semua harus belajar dari kasus ini. Ketiga, peran kita, kaum milenial dan santri digital. Bagi kita yang di media sosial, kita adalah garda terdepan penjaga marwah. Jika melihat konten yang merendahkan, jangan langsung ikut menyebarkan kebencian. Gunakan kekuatan digital kita untuk mengedukasi, menyerukan kritik yang konstruktif, dan menuntut pertanggungjawaban secara beradab, seperti yang dilakukan oleh para alumni Lirboyo dan NU. Jadilah santri digital yang beradab. Mari kita tutup pembahasan ini dengan kembali ke semangat Badamulut Rabiul Akhir. Bulan ini adalah momen untuk memperkuat amal kebaikan, seperti sedekah, silaturahmi, dan pastinya, menjaga lisan dan jempol kita. Kalau Maulid fokus pada perayaan cinta Nabi, maka Badamulut adalah waktunya mengaplikasikan ajaran Nabi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berinteraksi di media. Surabaya, 14 Oktober 2025, sejumlah perwakilan santri dan organisasi pesantren dari berbagai daerah di Jawa Timur menggelar mediasi dengan pihak manajemen Trans7 di Surabaya. Mediasi ini dilakukan sebagai respons atas tayangan yang dinilai provokatif dan mencederai nama baik Pondok Pesantren Lirboyo serta pesantren di seluruh Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, hadir perwakilan himpunan santri dan alumni Lirboyo, Himasal, dari Pasuruan, Banyuwangi, Surabaya, Sidoarjo, Madura, Mojokerto dan beberapa Himasal di Jatim. Beberapa perwakilan dari PCNU Surabaya serta Gerakan Pemuda Ansor juga turut mendampingi proses mediasi yang berlangsung dengan tertib. Dengan segala kebesarannya, telah menunjukkan sikap berwibawa dalam menyikapi isu ini. Itu adalah contoh nyata akhlak yang diajarkan oleh Kiai. Tugas kita adalah memastikan kasus seperti ini tidak terulang lagi. Ingatlah, kebaikan yang paling utama adalah menjaga hati orang lain. Terima kasih sudah menonton Galeri RNSW. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak yang sadar akan pentingnya adab dan etika dalam bermedia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tetap kandani ini lagi. Mana cukup mana wong alim tetap kualat. Soal kira cocok Kecuali ke bodoh ngalime hasut-hasutan sidik macem wis sendiri dunya. Dan orang alim serasa melok-melok. Ngeri. Fainaluhumal ulama masmumah dari Imam Nawawi. Daging ulama itu ono racun, macam-macam mesti kualat. Ulama era kepengen lah mesti malati karena itu tadi orang sehari-harinya itu otaknya, pikirannya, darahnya semuanya untuk menertibkan hukumnya pengiran. Kemudian mau komentari mau urusan sepe mau berat kualat tenan. Mau orientasi mau urip men suge ben mapan ae komentari ulama sing orientasine ilahi no kalimat itu ben gebret. Kadang nyalano nih barang-barang sepele.